Suatu saat ada sahabat yang namanya Jabir bin Sulaim berjumpa atau ketemu dengan baginda Nabi. Kemudian sahabat ini meminta nasihat kepada baginda Nabi. Oleh Nabi dijawab dengan satu nasihat yang pendek sekali, dengan sabda beliau, la tasubbanna ahadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas shalihin wa ja'ala ad-dina ribatan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihadi wat ta'awun baina ikhwaninal muslimin wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabas nufusuhum wa shafas qulubuhum fakanu humus sadatul ghalibin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perkenankan kami pada kesempatan Jumat kali ini di atas mimbar yang mulia ini untuk berwasiat khususnya kepada pribadi kami dan umumnya kepada semua jamaah untuk selalu menambahkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, takwa yang akan menggolongkan kepada kita nanti dengan manusia-manusia pilihan, takwa yang akan menggolongkan kepada kita nanti dengan manusia-manusia faizun, manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang berbahagia, takwa yang mengandung makna al-imtithalul awamirillah wa jtinabun nawahihi, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa suatu saat ada sahabat yang namanya Jabir bin Sulaim berjumpa atau ketemu dengan baginda Nabi. Kemudian sahabat ini meminta nasihat kepada baginda Nabi. Oleh Nabi dijawab dengan satu nasihat yang pendek sekali, dengan sabda beliau,
la tasubbanna ahadan. Hanya dua kata singkatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna hadis ini adalah janganlah engkau mencaci seseorang. Sahabat Jabir ini salah satu sahabat yang mendapatkan nasihat yang pendek, termasuk ada nasihat yang pendek lagi, la taghdab, dua kata juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sekelumit kisah ini dapat kita ambil petik hikmahnya. Satu, bahwa baginda Nabi memberikan pelajarannya atau pembelajarannya yang saat ini mungkin biasa kita kenal dalam dunia pendidikan dengan istilah tanya jawab. Sahabat ini memohon atau bertanya, kemudian dijawab oleh Nabi. Saking dekatnya Nabi dengan sahabat-sahabat yang pada waktu itu, maka mereka sahabat ini tidak ada sungkan atau malu ketika ketika memohon sesuatu, termasuk ini tadi, memohon nasihat kepada Nabi dengan jawaban yang singkat, janganlah kamu membenci atau mencaci maki seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, matan hadis ini pendek, akan tetapi kandungan maknanya adalah dalam. Kita hidup dalam masyarakat, kita hidup dengan bermacam-macam model manusia. Kita punya sahabat, punya teman, punya saudara pun juga bermacam-macam modelnya, dan semuanya barangkali belum semuanya baik. Mungkin di antara mereka masih ada yang bermaksiat. Sebagai contoh, mungkin masih ada yang main judi, mungkin ada yang masih mabuk-mabukan. Janganlah ketika kita melihat saudara semacam itu kemudian kita mencaci makinya, menghinanya, apalagi merendahkannya. Kenapa? Jawabannya adalah dalam ayat tadi, asa ayyakunu khairam minhun. Bisa jadi kelihatannya mereka itu semacam itu, modelnya kayak itu, akan tetapi nggak tahu di balik itu apakah dia itu lebih hina atau lebih baik daripada kita. Bisa jadi yang kelihatannya tidak baik itu dia adalah lebih, bisa jadi yang kelihatannya jelek dari kita, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Oleh sebab itu, ketika kita menjumpai kawan semacam itu, hendaknya lah kita doakan, jangan kemudian kita hinakan. Sebab kenapa? Salah satu alasannya kayak tadi, dan juga alasan yang lain bahwa itu mungkin belum. Bisa jadi nanti di penghujung kehidupannya dia akan lebih baik. Kita nggak tahu kehidupan setelah kita ini nanti bagaimana. Mungkin saat ini kita kumpul di masjid ini dengan pakaian yang bersih menjalankan ibadah sholat Jum'ah, kita nggak tahu akhir kehidupan kita nanti bagaimana. Ketika kita melihat kawan kita di jalan-jalan dia mabuk-mabukan, main judi, toh kita juga nggak tahu nanti di penghujung kehidupan dia itu nanti bagaimana, kita juga nggak tahu. Tetapi kita tetap memohon, semoga kita tetap dalam iman Islam. Tsabbit qulubana ala dinik, ala dinil Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini juga kita belakangan ini sudah menuju masa-masa menjelang pemilihan. Jangan sampai nanti kita kemudian beda pilihan dengan teman kita, dengan saudara kita, mungkin dengan bapak ibu kita, kemudian kita menghinakan, kemudian kita sampai musuh-musuhan. Jangan sampai. Kenapa? Bisa jadi yang kita bela mati-matian
sudah damai, kita yang ada di bawah masih bermusuhan sebab beda pilihan. Sekali lagi, hadis ini tadi cukup pendek, akan tetapi kandungan maknanya panjang, dan intinya janganlah kita itu merasa lebih baik kemudian kita menghina kepada orang lain, sebab kita nanti nggak tahu akhir kita, akhir mereka itu penghujungnya kayak apa. Semoga kita semua, anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita oleh Allah ditetapkan dalam keadaan iman, Islam dan istiqamah. Allahumma amin. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi irhamni wa anta khairur rahimin.